ada nggak sih tempat-tempat yang istilahnya yang menarik lah gitu, yang menurut lu rekomendasi ini di Vietnam wilayah selatan itu sendiri? Oke. Jadi untuk area selatan, jadi gue mau rekomendasiin itu kalian ke namanya Jadi untuk area selatan, jadi gue mau rekomendasiin itu kalian ke namanya, gue nggak tahu ya pronounce katanya gitu ya. Biasanya gue bilangnya Natrang. I'm not sure ya, gue nggak begitu bisa bahasa Vietnam sih, cuma bisa basicnya aja. Tapi namanya Natrang, tulisannya NHATRANG, Nacang sih kalau nggak salah ya. Untuk bahasa Vietnam itu apa ya? Ada nama bahasanya? Ya bahasa Vietnam sih. Apa ya? Bahasanya kan? Ya dia pakai bahasa Vietnam terus. Nah kalau misalkan kita ke Vietnam nih, pakai bahasa Inggris, mereka ngerti atau gimana ya? Komunikasi dengan orang lokal sana, misalkan kita pengen beli sesuatu, pengen nanya sesuatu, nah kita komunikasinya gimana itu? Mungkin kalau di tempat-tempat wisata ya bisa lah mereka basic English gitu. Cuman kalau kayak tempat-tempat yang terpencil, tempat wisata yang terpencil tuh agak ya struggling sih lu untuk bisa komunikasi sama mereka gitu. Paling banter ya kayak bahasa tubuh gitu. Ya, sama agak susah sih gitu ya. Kayak misalkan gua naik Grab, kalau Grab car itu mungkin masih bisa lah ya mereka bahasa Inggris dikit-dikit. Tapi kalau untuk Grab bike atau motor itu agak susah sih. Jadi paling kalau misalkan lu mau berhenti ya dulu tepok aja gitu. Stop dia mungkin udah ngerti. Oh udah kayak gitu ya. Yang simpel-simpel mungkin mereka agak sedikit ngerti kayak gitu ya. Nah sekarang apa tadi yang lu rekomendasi ini untuk di wilayah selatan itu? Oke, jadi gue mau rekomendasi tadi yang gue bilang Natrang ya. Jadi itu kayak semacam Balinya Vietnam gitu. Oh Balinya Vietnam lah istilahnya. Jadi lebih ke pantai sih di sana. Jadi untuk akses ke sana ke Natrang itu jadi dekat sama Ho Chi Minh City juga. Jadi kalau naik pesawat dari Ho Chi Minh City ke Natrang itu sekitar 30 sampai 45 menit. Di Indonesia kan ke Ho Chi Minh tadi. Iya, yang daerah. Nah, terus pengen ke tempat sana, apa sih yang lu direkomendasi ini? Naik pesawat atau naik kereta atau pakai apa akomodasi kesananya? Menurut gue sih better naik pesawat aja sih. Karena lebih cepat pastinya, terus juga lebih convenience aja, lebih nyaman aja sih menurut gue. Rekomendasi airline juga udah banyak di sana, jadi kayak ada Bamboo Air, ada Vietjet Air, ada Jetstar ya kalau nggak salah terakhir sih Jetstar. Terus Jetstar kayaknya sih udah ganti nama, terus ada Vietnam Airlines. Jadi lebih banyak pakai pesawat ya. Saya dapat juga sih. Wisatanya apa ya menurut lu? Rekomendasi tempat wisata sih tempat yang oke lah gitu, walaupun misalkan dari view-nya atau apanya kayak gitu kan tadi. Jadi di Natrang itu ada namanya tempat wisata Vin Pearl. Jadi Vin Pearl itu kayak semacam Dufan kayak semacam Ancol di Jakarta gitu. Tapi sebelum gue bahas itu, gue juga mau bahas akses ke sana juga ya. Dari setelah kita landing di Natrang itu agak jauh sih ke area. Jadi setelah lu landing itu namanya Cam Ranh. Jadi bukan Natrang itu kotanya si Cam Ranh itu. Jadi landing lu di daerah Cam Ranh. Jadi istilahnya lu mau ke Jakarta Selatan tapi lu landing di TGK. Iya, gitu. Jadi tidak langsung gitu, jadi harus perjalanan dulu. Jadi perjalanan sekitar 45 menit sih naik darat ya dari bandara. Naik darat itu maksudnya pakai apa ya? Paketnya. Jadi kalau untuk rekomendasi gua, kalau Grab sih setahu gua sih dulu belum ada ya di Cam Ranh itu. Kalau dari Natrang ke Cam Ranh lu ada Grab gitu, bisa dia ngedrop off ke Cam Ranh itu. Nah kalau nggak ada? Kalau nggak ada, dia ada opsinya taksi lokal atau pakai si apa namanya itu? Bis kayak bis Damri. Jadi di Indonesia tapi lebih kecil sih, bisa bis kayak shuttle bus gitu. Jadi saran gue buat kalian cari yang shuttle bus itu aja karena lebih murah. Lebih murah. Sekitar 50.000 sampai 60.000 Vietnam dong. Mungkin sekitar 35.000 rupiah sih. Lebih murah.
kalau naik taksi lokal sih agak mahal sih. Mungkin buat teman-teman yang muslim nih, di sana tuh agak susah buat makanan nih. Oh, kebanyakan non halal ya, gitu. non halal. Jadi agak susah buat nemuin halal food. Tapi jangan jangan sedih gitu. Jadi kalian juga bisa dapetin halal food. Kalian tuh bisa pergi ke restoran Malaysia. Oh iya. Atau restoran Indian food gitu. Karena kan dia pasti halal sih, nggak ngejual pork gitu kan ya. Paling itu, cuman agak susah sih aksesnya gitu, agak jauh dan jadi nggak bisa kita temui di mana aja gitu. Jadi bisa di pusat kota gitu. Kalau untuk yang di sana kan terkenal full, PHO full. Jadi bukan po ya, bacanya full. Ya, jadi dia kayak semacam noodle, jadi kayak beef noodle, jadi mie beef atau ada ayam juga sih. Jadi yang halal ya. Nggak halal sih sebenarnya, kayaknya tetap aja. Ada sih yang halal yang dijual sama Malaysian resto. Tapi kalau yang Vietnamese yang jual sih, gua nggak tahu ya. Gitu ya, belum tahu 100% belum katakan halal atau gimana ya. Aku mau jelasin dulu yang si Pinpearl itu. Jadi untuk tiket masuknya itu sekitar kalau nggak salah ya 700.000 Vietnam dong. Jadi sekitar 400.000 itu tahun berapa? Atau sekarang masih 2018. Oh, masih 2018. Paling ya mungkin naik sedikit lah ya. Paling sekitar 400 sampai 500.000 rupiah ya per orang. Tapi kalau di Ancol Dufan nih, kalau kalian udah ke Ancol Dufan, jadi kan kalau ke Dufan bayar tiket masuk sendiri, Ancol nambah lagi gitu kan? Jadi terusan kayak gitu. Ya, dan kalau di sana tuh udah 400.000 sekian itu udah semua full. Jadi ada di sana ada kayak waterboom, ada wahana-wahana kayak Dufan, terus ada kayak pantai-pantai buatan. Oh ya, terus yang menariknya dia tuh ada di sebuah pulau gitu. Oh, si Pinpearl-nya itu. Jadi aksesnya itu kalian bisa naik kapal, jadi udah termasuk tiket ya. Jadi kapal. Kalau masuk wisatanya itu kita kapal dulu. Kapal dulu. Dan sekitar belinya tiket itu sebelum naik kapal ya berarti ya. Iya betul. Jadi semua udah semua aja pokoknya segitu biayanya kayak return juga. Jadi pulang pergi ya dari Sinacang ke pulau itu, dari pulau itu ke Nacang. Itu cuma 20 menit sih. Tidak terlalu lama. Kalau dulu sih zaman gue itu pakai boat ya, maksudnya dia pakai kapal itu ya. Sebenarnya dia nggak pakai kapal, jadi dia pakai apa tuh yang namanya kayak di Dufan yang di atas. Aduh gue lupa namanya. Apa ya? Kata gantung kayak gitu. Gantung, ya. Cable car. Iya. Jadi pakai cable car gitu. Sebenarnya sih kalau yang buat takut ketinggian agak serem juga sih ngelewatin bener-bener laut gitu kan. Melewati laut. Cable car waktu itu lagi rusak cable carnya, ya udah kita naik kapal gue. Oh gitu. Tapi dua-duanya juga masih bisa nggak kira-kira kalau misalnya nggak rusak? Enggak. Biasanya dia lebih ke pakai cable car sih. Oh, cenderungnya gitu. Jadi antisipasinya kalau pakai kapal itu tadi sendiri. Iya betul. Nah, berarti bagus ya tempatnya, jadi ada tadi ada pantai buatan kayak gitu. Ada pantai buatannya, kayak Ancol lah gitu, pantai buatan kan ada kayak gitu ya. Terus waterboom, terus kayak Dufan, terus kalau nggak salah ya dulu itu gue itu satu tiketnya itu udah dapat kayak voucher makanannya juga, kayak misalkan 100.000 voucher makan bisa kalian tuker gitu sama makanan sosis atau minuman gitu 100.000. Jadi udah lumayan lah ya harga segitu, udah full semuanya plus ada buat voucher tukar makanan ataupun minuman kayak gitu ya. Selain tempat yang tadi nih, ada tempat lain nggak sih yang lu rekomendasiin yang mungkin saat ke wilayah Selatan nih cobain deh ke tempat ini gitu loh? Ada nggak selain tempat itu? Ada lagi sih, jadi kayak semacam tempat wisata wahana gitu, jadi namanya Sun World Abana Hills. Itu ada di Danang namanya. Danang itu juga sekitar lokasinya dari Ho Chi Minh City lebih dekat sih, lebih sama dekat juga sih, sekitar 45 menit naik pesawat. Oh sama. Jadi dia itu ada tempat wisata yang paling bagus banget sih menurut gue itu Golden Bridge atau jembatannya tuh ada. Jadi jembatan tapi ada gambar kayak tangan gitu. Jadi di jembatan. Jadi kita jalan bisa dari sini ke sana gitu. Iya ada jembatan tapi ini misalkan ini ada gambar tangan nih. Nah ini ada jembatan nih begini. Jembatan itu tempat spot kerennya. Gitu. Jadi view-nya pemandangan atau apa? Iya, view-nya pemandangan. Jadi dia letaknya kayak semacam di bukit gitu. Jadi kalau misalkan kalian dapat yang bagus sih, kalau bisa sih pagi itu nggak ada kabut ya. Pagi atau ke siang itu nggak ada kabut. Tapi udah sore udah kabut turun, jadi agak nggak dapet si view-nya. Oh, nah
Itu untuk sampai ke lokasi itu yang tadi taman itu, yang ada jembatan itu, apakah kita kesana itu pakai jalan kaki atau apa ya? Gimana? Oh, itu di Banah Hills ya. Di Banah Hills itu jadi kayak satu tempat area wisata gitu. Jadi memang ada di situ gitu. Jadi bisa dari bandara tadi kan dari pesawat, bandara, terus ke lokasi sananya naik pakai kendaraan. Naik kayak travel atau naik Grab juga bisa. Pakai itu juga. Bisa. Nah, dari lokasi pintu masuknya itu ke yang tadi patung tanah itu jalan kaki atau gimana? Atau udah langsung sampai? Ya langsung sampai. Jadi kayak Dufan lah gitu. Jadi nggak kayak tadi gue bilang harus ke pulau dulu, nggak. No, enggak. Kan biasanya kan kalau kan itu di atas bukit nih. Jadi kita kan biasanya dari pintu masuk suka ada yang objek wisata itu jalan dulu sekian meter, sekian ratus meter atau berapa panjangnya kan, sampai bukit tersebut gitu. Itu nggak langsung gitu. Oh, berarti dia memang pintu masuknya udah lokasinya di atas bukit kan gitu ya. Ada lagi nggak apa ya rekomendasi wisata lainnya kayak gitu? Paling kalau di sana sih, kalau di bagian selatan sih banyak kan pantai sih ya. Jadi di Danang itu juga ada pantai, tadi di Kamrang juga, di Nacang juga ada pantai gitu. Jadi pantainya ya bagus juga sih, bersih juga sih lumayan. Nah, di atas semua pantai itu yang menurut lu paling banget direkomendasi nih kalau bisa ke Vietnam wilayah selatan, lu harus cobain deh ke pantai ini nih gitu loh. Pantai apa ya? Ini sama aja sih kalau menurut gua. Sama, tempat biasanya kan tempat pantai itu kadang ada objek wisatanya beda-beda kan. Kalau nggak view-nya beda gitu, misalkan kalau nggak dari pemandangannya, menurut lu yang mana? Atau gue sih di Nacang sih, karena gue lebih suka ke kayak semacam tempat hiburan gitu, kayak hiburan malam atau ke klub. Lebih banyak sih kalau menurut gue di Nacang itu, jadi bener-bener persis kayak Bali gitu. Oh, Balinya itu view pantainya sama aja gitu, kalau lebih kayak gitu loh ya. Oke, menurut lu selain itu ada lagi nggak untuk rekomendasi tempat wisata atau tempat yang wajib, yang harus dikunjungi, ya bukan wajib sih, yang cobain dikunjungi lah ya untuk di wilayah selatan itu, ada nggak? Sebenarnya sih masih banyak banget sih tempat wisata kayak pagoda, kayak pantai, kayak perbukitan gitu. Itu klub juga banyak sih sebenarnya sih tempat-tempat wisata atau hiburan-hiburan di sana gitu. Ya gue sih yang lebih sering sih ke daerah-daerah situ aja sih, kayak ke Kamrang, terus ke Danang, ke situ aja sih. Kalau area selatan atau Ho Chi Minh City kan dia lebih ke kota ya, perkotaan, jadi kayak Jakarta gitu, sama kayak ada gedung tinggi, mau ngeliat city view itu juga bisa di Ho Chi Minh City. Oh, di situ juga. Nah, gue mau nanya nih, kalau menurut lo, kalau kita ke Vietnam bagian ke wilayah selatan itu ini ya, waktu yang menurut cocok nih di bulan apa ya? Kalau dari segi crowdednya itu sih gue lebih sarannya ya jangan peak season ya, jangan di November atau Desember. Di pertengahan tahun lah, biar nggak terlalu crowded juga sih tempat wisatanya. Oh, nggak terlalu banyak orang doang. Kan biasanya kan ada yang beberapa negara kan, lu cobain datang nih bulan ini biar lu bisa lihat, misalkan kayak ke Jepang kan bisa lihat bunga sakura, kalau nggak misalkan ke luar negeri biar lu nggak kena musim dinginnya atau apanya. Kalau di itu wilayah selatan nggak ada kayak gitu ya misalkan. Paling di awal tahun, gue lupa sih di bulan apa ya, dia ada perayaan namanya Tet Holiday di wilayah selatan, di wilayah Vietnam, seluruh Vietnam sebenarnya. Jadi kayak semacam tahun baru Chinese New Year gitu deh kalau nggak salah di Vietnam. Chinese New Year-nya Vietnam kayak gitu. Kita apa wajib kunjungi nggak gitu kan? Biasanya sih ada ya perayaan gitu aja sih, kayak lampu-lampu, kayak semacam keramaiannya gitu, karena dia ada dekorasinya agak berbeda mungkin daripada bulan-bulan sebelumnya. Perayaan besar sih kalau Tet Holiday di sana tuh. Oh, perayaan besar berarti ya? Lebarannya lah. Lebaran di Indonesia. Jadi setidaknya kita cobain kalau pengen lihat kulturnya, kebudayaannya tuh ya datang pada saat bulan itu kali ya. Iya, betul. Yang lihat kebudayaan dari Vietnam itu sendiri ya. Oke, nah itu kan soal wilayah di bagian selatan atau wilayah selatannya Vietnam itu sendiri ya. Nah, gue sebenarnya pengen bahas nih di wilayah utaranya, tapi karena ya mohon maaf untuk durasinya, ya takut kelamaan, nanti kelamaan monoton lagi kan, kayak gitu kan. Nah, jadi untuk di apa ya namanya, untuk di wilayah utaranya nanti akan ada di channel YouTube-nya Tio ya. Jadi untuk part keduanya untuk wilayah utaranya di Tio sendiri dia mau ngejelasin juga ya guys. Dan tadilah itu apa ya, berbagai tips mungkin ya sebelum kita berangkat ke Vietnam itu sendiri, dan juga hal-hal apa sih yang perlu kita lakuin, kita perlukan. Terus tadi juga ada untuk akomodasinya kan, kayak
transportasi, kita pakai bisa dari Bali langsung ke Vietnam lebih murah untuk maskapainya kan. Itu yang mungkin semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi sekali lagi nanti kalau kalian pengen penasaran untuk yang wilayah utaranya ada apa aja sih, tempat wisata atau hal-hal yang mungkin kalian bisa perhatiin kalau misalnya ke Vietnam bagian utaranya, terus tips, mungkin ada tips lain lagi nanti yang mungkin ya nanti kalian bisa kepoin deh untuk di channel YouTube-nya Tiojo. Untuk yang part yang keduanya gua ada di sini nih guys, di video ini di bawah, dan gua juga nanti sertain untuk link channel YouTube-nya Tiojo di kolom deskripsi dan juga untuk akun Instagram-nya ya. Oke, sebelumnya thank you untuk Tio udah berbagi tips, udah berbagi informasi, pengalaman dan hal-hal yang ya pokoknya mungkin bisa katakan hal-hal seru lah ya, yang gue sendiri sih memang belum pernah ke Vietnam. Iya, jadi kan mungkin udah tahu dari Tio, gue mungkin nanti kalau misalnya mau ke Vietnam ada gambaran, oh berarti kita harus gini dulu sebelum berangkat, terus pada saat di Vietnamnya, dan pokoknya terima kasih banyak untuk semua informasi yang udah diberikan dan juga semoga bermanfaat bagi gue pribadi juga, buat kalian semua juga, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, sekali lagi thank you, sukses selalu untuk channelnya dan untuk kerjaannya juga, pokoknya semua hal sukses terus, dan thank you juga udah mampir ke channel gue. Ya, gue juga mau ngucapin thank you banget nih udah diundang di sini, udah sharing-sharing pengalaman gue juga selama di Vietnam, dan gue sih berharap pandemi ini cepat berakhir. Jadi buat teman-teman di luar sana yang udah kangen banget nih buat traveling ke luar negeri tanpa ada batasan-batasan atau border kayak gitu, ya semoga cepat berakhir sih ya. Oke, sekali lagi thank you, sukses selalu, dan semoga video konten kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Bagi kalian nanti ya, kalau misalnya pandemi udah beres, kalian pengen ke liburan, traveling ke negara-negara khususnya di Asia Tenggara, kalian cobain deh ke Vietnam ya guys. Dan sekali lagi nanti untuk part keduanya, untuk yang pembahasan di Vietnam wilayah utaranya ada di channel YouTube-nya Tiojo. Oke, kalau kalian suka video konten gua kali ini, jangan lupa ya guys di like-nya, kemudian di share dan juga di subscribe, klik tombol notifikasinya untuk tahu video konten gua selanjutnya. Sekali lagi thank you, sukses selalu. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke, thank you juga buat kalian semuanya. See you. Bye.